Halo semuanya, welcome back to Official Kompleks Selular bersama saya Ijay tentunya. Dan kali ini kita bakalan komparasi lagi nih di antara kedua HP yang dimana harganya 2 jutaan tapi udah dapet di konektivitasnya di 5G ya. Kira-kira perbedaannya apa aja sih walaupun ini 2 jutaan ya. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Kompleks Selular saja. Oke, jadi langsung aja kita bakalan langsung masuk ke Samsung A14 ya di bagian harganya. Yang harganya sendiri di sini dibanderol di harga 2.999 di varian 6/128GB. Tapi lawannya ini bisa terbilang cukup murah ya, yaitu Redmi 10 5G ini dibanderol di harga 2.599 di varian yang sama, yaitu 6/128GB. Dan awal rilisnya sendiri ini dapat di 2.799 ya, dan udah turun harga sampai 200.000 jadi 2.599. Dari segi harga dan juga chipsetnya yang sama buat kedua HP ini, di sini Redmi 10 5G ini terasa lebih worth it ya buat dibeli karena dia lebih murah dibandingkan Samsung A14 5G. Dan kalau misalkan saya harus ngasih nilai, di sini yang jelas ya, di sini Redmi 10 5G ini bakal saya kasih 1 poin nih dari segi harganya dulu. Dan kalau misalkan tadi udah bahas bagian harganya, dan sekarang kita masuk di bagian desain bodinya. Yang kalau lihat dari desain bodinya ini sama aja ya. Yang dimana buat kedua HP ini kalau misalkan kita gores-gores pakai kuku, dia ada apa namanya, ada berdecitnya kayak gitu ya. Kalian juga mungkin bisa dengar nih kayak gini. Kurang lebih kayak gitu tuh dari bunyi decitan dari Redmi dan juga Samsung ini. Yang dari bodinya sama-sama polikarbonat, dan juga buat kedua HP ini yang jelas sudah nggak bakalan ninggalin sidik jari dan juga anti gores nih. Jadi udah mantep banget. Dan di sini buat desain kamera juga terlihat berbeda ya, dan jumlahnya juga di sini beda banget. Dan apalagi ya, dari beratnya sendiri ini bedanya nggak terlalu jauh, yaitu dari beratnya Samsung A14 ini dapat di 202 gram, sementara buat Redmi 10 5G ini dia dapat di 200 gram. Dan dari ketebalannya sendiri di sini lumayan cukup tebal ya dari kedua HP ini. Yang dimana dari tebalnya sendiri dari Samsung A14 ini dia dapat di 9,1 mm, dan buat Redmi 10 5G ini dia dapat di 8,9 mm. Ya kurang lebih sama-sama tebel sih, tapi di sini Samsung A14 ini terasa lebih tebel banget. Dan kalau misalkan dari kenyamanan dipegang sendiri ya, di sini Samsung A14 ini kayak kurang gitu, kurang nyaman buat dipegang. Ya kalau misalkan Redmi ini dipegang atau buat scrolling contohnya lebih nyaman gitu, karena pinggirannya juga dia nggak terlalu licin ya. Beda sama Samsung A14 yang pinggirannya terlalu licin. Tapi di sini kekurangannya dari Redmi 10 5G ini dia nggak support yang namanya NFC. Sementara buat Samsung A14 ini di harga 2999 itu dia udah support yang namanya NFC. Biar saya tunjukin aja ya di sini. Nah, dia udah support NFC nih dari Samsung A14. Buat yang nanya, "Bang, udah ada NFC belum?" Udah ada nih di Samsung A14 ini. Dan kalau misalnya dari body sih dan desainnya ini nggak yang terlalu jauh berbeda ya. Kelihatan sama-sama aja walaupun bedanya ketebalan dan juga fiturnya. Yang dimana kalau misalkan saya harus kasih nilai sih, saya bakalan pilih dua-duanya. Kenapa? Karena punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing di bagian desain dan juga bodinya. Jadi ya masing-masing dapat 1 poin nih dari saya di bagian bodinya. Oke, sekarang kita bakal masuk di bagian layarnya. Yang layarnya sendiri di sini udah kelihatan nggak yang terlalu jauh berbeda ya. Bedanya sendiri di bagian bezelnya. Bezelnya yang cukup tebal, atau bisa dibilang Samsung ini tebel banget. Nah, apalagi di bagian dagunya, di sini dari dagunya Samsung A14 5G ini dia lebih tebal ya dibandingkan Redmi 10 5G. Tapi di sini lebar layarnya sendiri buat kedua HP ini bisa terbilang lumayan berbeda sedikit. Nah, dimana buat Samsung A14 5G ini dia dapat di 6,6 inch IPS LCD dan udah support di 90 Hz, dan juga di sini dapat di 1080 kali 2408 pixel ya, udah Full HD Plus juga. Sementara buat layar dari Redmi 10 5G ini dia dapat di 6,58 inch IPS LCD dan udah support di 90 Hz juga. Jadi dari layar sini nggak terlalu jauh berbeda ya. Bedanya sendiri cuma di bagian bezelnya. Tinggal kalian pilih yang mana. Saya sih mungkin Redmi ya. Tapi Samsung juga oke, sama-sama aja dari kualitasnya. Ya, jadi kalau misalkan dari layarnya sih saya bakalan pilih dua-duanya lagi ya, karena perbedaannya nggak yang terlalu signifikan dan juga nggak yang terlalu bisa ditonjolin juga. Jadi saya bakalan kasih masing-masing 1 poin nih dari layarnya, dari antara Samsung dan Redmi ini. Jadi 1 poin buat keduanya. Dan kita bakal bahas di bagian chipsetnya. Yang kalau dari chipsetnya sih ini nggak ada yang terlalu bisa dibahas ya, karena dari chipsetnya sendiri ini sama-sama pakai MediaTek Dimensity 700.
Ya perbedaannya paling di Android 13 dan Android 12, dan UI-nya juga ini yang terbaru, ini masih belum yang terupdate karena belum diupdate ya dari Redmi 10 5G ini. Dan ya nggak ada yang terlalu signifikan sih buat dibahas dari platformnya, karena buat keduanya sama, performanya juga sama. Kalau ada perbedaan paling dikit-dikit aja lah. Jadi ya kalau misalkan saya harus kasih poin, saya bakalan kasih masing-masing 1 poin lagi nih buat kedua HP ini. Oke, sekarang kita bakal masuk di bagian kameranya yang mungkin cewek-cewek bakal pertanyakan ya, Bang, kameranya gimana? Tapi cowok-cowok juga udah mulai banyak nih yang butuh kebutuhan fotografi dari smartphone ya. Nah, buat Samsung A14 ini dia udah kelihatan ya dari jumlah kameranya, dia dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan masing-masing 2 megapiksel buat makro, dan juga bokehnya juga buat kamera selfie sendiri dia dapat di 13 megapiksel. Buat videonya sama ya, depan belakang 1080 pixel 30 fps saja. Sementara lawannya yaitu Redmi 10 5G ini dia dapat di dual kamera. Sayangnya masih di dual kamera nih. Yang dimana dari Redmi 10 5G ini dia 50 megapiksel ya kamera utamanya, dan 2 megapiksel buat bokehnya. Buat kamera selfie-nya sendiri dia dapat di 5 megapiksel, dan buat videonya sama juga kayak Samsung, 1080 pixel 30 fps aja. Buat hasilnya coba deh kalian lihat, menurut kalian kayak gimana? Ya kalau misalkan saya harus kasih komentar ya, di sini Samsung A14 ini dari segi pencahayaan dia menurut saya udah oke banget dibandingkan Redmi 10 5G ini yang HDR-nya terasa bener-bener tinggi banget, atau di bagian pencahayaannya maksud saya, di bagian pencahayaannya bener-bener terasa dinaikin banget gitu sama Redmi 10 5G ini. Dan dari segi warna dari Samsung A14 ini lebih terasa banget ya, malahan kadang saya ngerasanya kayak mirip-mirip sama Realme. Dari segi pewarnaannya mirip-mirip sama Realme ya dari Samsung A14 ini. Beda sama Redmi 10 5G yang menurut saya pribadi lebih mirip ke Oppo kadang ya. Saya mikirnya kameranya kurang lebih kayak gitu. Buat hasilnya coba kalian lihat sendiri, menurut kalian kayak gimana. Nah oke, ini adalah hasil dari kamera depannya ya. Yang di kiri saya ini adalah Samsung A14, yang di kanan saya ini adalah Redmi 10 5G. Buat hasilnya kurang lebih kayak gini. Coba di komen di bawah kalian lebih suka yang mana. Nah, dan ini adalah hasil dari kamera belakangnya. Yang di sini kalau lihat di tangan saya ya, Samsung A14 ini lebih stabil dibandingkan Redmi 10 4G ini 5G ini. Buat hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Nah, gimana menurut kalian? Buat resolusinya sama ya, ini 1080 30 fps aja. Coba deh komen di bawah menurut kalian kayak gimana. Dan kalau misalkan dari kamera sih saya lebih suka di Samsung A14 ya, karena warnanya walaupun dari kontrasnya tinggi tapi dari segi pencahayaannya udah pas banget nih. Jadi buat kebutuhan fotografi udah mantap, apalagi kamera selfie-nya yang lebih gede dapat di 13 megapiksel. Jadi ya kalau misalkan saya harus kasih poin jelas-jelas di sini Samsung A14 5G saya bakalan kasih 1 poin nih buat Samsung. Oke, dan yang terakhir kita bakal masuk di bagian baterainya. Yang baterainya sih buat kedua HP ini sama-sama di 5000 mAh, tapi di sini buat kecepatan charge-nya berbeda banget ya. Beda banget lah. Yang dari kecepatan charge-nya sendiri Samsung A14 ini dapat di 15 watt. Tapi buat Redmi 10 5G ini dia dapat di 18 watt. Yang bedanya sih nggak terlalu jauh, tapi jelas-jelas dari kecepatan charge-nya di sini Redmi 10 5G ini lebih unggul dibandingkan Samsung A14 5G ini. Dan kesimpulannya, menurut kalian kayak gimana kesimpulannya? Ya kesimpulannya sih dari segi poin ya, di sini Redmi 10 5G ini lebih unggul karena ya harganya lebih murah, itu sih yang bikin unggul dari Redmi 10 5G ini. Tapi kalau misalkan kalian nggak masalah, kalau misalkan kalian nyari fitur NFC juga, ya harga 2 jutaan dan juga udah ada yang namanya 5G juga buat konektivitasnya. Di sini Samsung A14 sih oke banget ya. Kalau misalkan Redmi mungkin kalau misalkan kalian butuhnya cuma gaming doang, nggak butuh dari kamera portrait dan lain-lain, yang penting nyaman, 2 jutaan dapat 5G lah, itu ya Redmi 10 5G juga nggak apa-apa. Dan balik lagi semuanya keputusan balik lagi di kalian karena ya konsumennya kalian. Jadi cuma bisa kasih tahu aja perbedaannya dari kedua HP ini. Ya jadi mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih dan dadah.